Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayudia, sekarang sedang ingin mewawancarai Pak Bobi sebagai pengusaha ikan. Sejak kapan peternakan ikan ini berdiri? Terus apa yang mendorong Bapak untuk membudidayakan ikan? Pertama kali berdiri itu 6 bulan ke belakang. Jadi posisinya itu dibikin dulu dari kolam terpal kan, eh, berhubung cepat lapuk, jadi dirubah pakai settingan batako. Itu bikin sendiri, luasnya itu ukurannya 2 ke 4. Itu bikin sendiri. Untuk permulaannya kita beli bibit ikan mujair, jenisnya mujair git. Itu belinya itu dari Sumedang. Itu beli, dicoba itu empat betina, empat pejantan sama 12 betina. Untuk sirkulasinya itu dibikin pakai bahan jemblung lah istilahnya, dari ember gede gitu kan, untuk bikin gelembung airnya. Posisinya bikin udara, biar pertumbuhan si ikannya itu bisa tumbuh gede selain dari pakan itu posisinya. Jadi apa nih? Tujuan Oh, tujuannya itu mencoba lah, logikanya membudidayakan jenis ikan gip itu, pertumbuhannya itu dari ngawinin sampai ke ukuran sekilo 3 bulan itu berapa bulan. Kalau mengapa milih jenis ikan ini, nggak yang lain? Kalau ikan mujair itu lebih gampang posisinya dibanding sama ikan yang lainnya, terus nggak terlalu ribet gitu kan, dibanding sama lele kan itu akhirnya juga bau nggak enak lah posisinya. Kalau ikan mujair itu lebih praktis, lebih simple, terus dari harga jualnya pun juga lebih lebih tinggi dibanding yang lain. Kayak burame itu lebih lama, kayak lele itu lebih cepat, harganya murah. Terus untuk komunitasnya juga kan, ikan mujair itu lebih cenderung menengah ke atas. Beda lagi kayak ikan lele itu dari menengah itu menengah ke bawah. Kalau kendala dalam budidaya ikan ini? Kalau kendalanya itu pertama dari dari jenis bibitnya itu, posisinya itu harus cari yang bagus. Terus juga kan si ikan mujairnya itu posisinya kalau ditaruh di empang itu kan, dia itu harus bisa beradaptasi dulu, bisa hidup bisa mati 50-50 posisinya di situ. Udah lagi Kalau saat ini, jadi saat ini tuh si ikan mujair Bapak ini sudah memenuhi tujuan Bapak atau belum? Sudah memuaskan atau belum hasilnya itu? kalau dari hasil memuaskan itu udah memuaskan sekali. Jadinya dari empat pejantan itu sama betinanya kurang lebih 12 itu bertelur itu ribuan. Sekarang itu udah menetas, hampir semuanya menetas. Posisinya ada banyak gitu jenisnya. Jadi dari semenjak kawin itu kurang lebih 2 bulan, kurang itu 2 bulan, udah 2 bulan lebih itu bertelurnya banyak, beranaknya juga banyak. Jadi lebih cepat pertumbuhannya gitu. Kalau modal awal yang dikeluarkan kira-kira berapa? Modal awal itu 200.000, itu beli 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 indukannya. Modal awalnya kita coba dulu di 200.000 dulu, karena kan tergantung kondisi dari empangnya itu ukurannya berapa, biar pertumbuhan untuk kawinnya
untuk beranaknya, untuk bertelurnya itu lebih lebih cepat untuk pertumbuhannya. Jadi lebih simpel. Kalau hasil saat ini itu udah menutupi modal. Kalau untuk saat ini belum, masih menikmati. Cuma kalau yang istilahnya kalau yang beli buat anakan itu buat diternak gitu kan, ini kan sebagai eksperimen juga sama gitu kan, itu belum, baru setengahnya, baru 100.000. Itu ada tetangga yang dia sengaja bikin dari kolam terpal dan ada yang bikin dari batako juga, sama ikutin pola contoh yang punya Pak Bobi, misalnya ke sana. Kalau selama pandemi ini ada penurunan dalam pembelian ikannya itu gimana? Kalau kalau penurunan sih enggak, soalnya kan itu mah enggak terlalu pengaruh. Soalnya kita juga kan dari sisi bisnis itu belum bisa ngejual keluar dari lingkungan tingkat RT, baru tingkat RW, baru tingkat desa sampai tingkat kecamatan dulu. Jadi belum nyampe ke pedagang. Jadi rata-rata pembelinya orang-orang lokalan, dia masih di sekitar sini. Tertarik nggak Pak untuk mencoba ikan lain? Ada, cuma nanti kedepannya itu jenisnya itu ke ikan hias, kolaborasinya ke ikan hias, ada ke udang, ada ke kepiting juga ada gitu. Cuma yang ini istilahnya ngelihat dulu apa kadar air dari sirkulasinya itu kan istilahnya, terus dari cuacanya, jadi ngelihat dulu kondisi lingkungan di sini, dari cuacanya, dari airnya, terus dari sirkulasinya. Kalau cara membeli benih ikan yang baik itu seperti apa? Nah, itu kan ada, kalau di sana itu kan kita nanya, kalau dari Sumedang itu ditanyain posisinya mau jenis apa, saya nanya dulu posisinya yang cepat tumbuh, terus nggak pernah kena jamur apa gimana gitu kan. Jadi nanti dia yang pertama itu kan melihat dari makannya, dari sisitnya, terus dari gerak lincahnya itu si ikan itu bawa ikan itu seger apa enggak, loyo apa enggak gitu. Nah, jadi kalau yang baik itu kriterianya cuma dari mata si ikan, dari sisik ikan, sama gerak ikan. Itu akan berpengaruh ke kualitas ikan. Kalau tekniknya gimana Pak? Dari pemilihan benih sampai panen itu gimana? Kalau dari posisi dari tekniknya itu ya tetap kita ngikutin aturan alam lah. Jadi istilahnya kita bikin eksperimen sendiri gitu kan, ditaruh dulu, nanti dikasih empang dulu gitu kan, posisinya buat berteduh ikan, buat bertelur juga ikan, sama nanti juga kan seminggu sekali juga istilahnya ada penggantian air, itu kurang lebih ya 10 sampai 20 liter itu air dibuang diganti dengan air yang baru biar si pertumbuhan ikannya juga bagus. Istilahnya sana. Pada usia berapa ikannya bisa siap panen? Baru saat ini itu pernah sekali panen itu 4 bulan juga bisa, tergantung kita ngejualnya mau sekilo itu isi 10, itu kurang lebih sekitar 3 sampai 4 bulan. Kalau ada yang ukurannya ya sekilo pingin 5, itu berarti tinggal nama aja sebulan gitu. Kalau pingin sekilo 3 itu tinggal nama sebulan. Jadi minimal 4 bulan lah, itu tergantung dari cuaca, tergantung dari air, tergantung dari pertumbuhan, tergantung dari pakan juga istilahnya. Itu cepat enggaknya itu tergantung dari yang tadi disebutin gitu. 3 bulan sampai 4 bulan itu udah siap jual gitu. Kalau cuaca mengaruhi nggak Pak? Kalau cuaca kayak hujan, kayak musim kemarau itu sebenarnya tidak ada gangguan. Yang penting posisinya tetap apa teh? Jadi si airnya itu harus diganti gitu secara kontinu lah, minimal 20 liter dalam 1 minggu. Pengaruh cuaca nggak terlalu pengaruh kalau ikan menjair. Ada tips-tips nggak buat orang yang mau mulai membudidayakan ikan? Kalau tips ada, yang posisinya ya kita tetap harus teliti dari milik bibit mujairnya, terus pertama itu dari indukannya, yang kedua dari lihat dari posisi empang itu mau dibikin kolam terpal apakah kolam tembok pertama, terus dari debit air, dari ukuran kolam. Nah itu juga tetap harus dilihat karena pasti efeknya juga ke pertumbuhan
ikan-ikannya posisinya gitu. Terus sirkulasinya dibikin se, bukan secepat mungkin lah. Jadi ada aturan dari mesinnya itu, sirkulasinya tetap berjalan terus gitu kan istilahnya, buat bikin gelombang air biar si ikannya itu bergerak gitu. Kalau pesannya kan mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Buat yang mau memulai. yang gue ya intinya, pertama ya harus sabar, keduanya juga harus rutin di pemberian pakan, mau organik istilahnya, mau non organik gitu istilahnya, secara kontinu. Terus penggantian air, terus pencucian, sirkulasi gitu kan, biar si air itu minimal jernih, tapi nggak jernih. Tipsnya mungkin itu yang istilahnya yang harus dilakukan. Ya Pak, wawancara sudah selesai. Terima kasih Pak atas Ya, waktunya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.